Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah pengantar pajak. Iya. Bersama dengan dosen kita Pak Nurkolis. Iya. Di pertemuan 2 sesi ketiga. Iya. Kalau kita kemarin kan sempat kepotong ya, Pak. Kita mengenal istilah SPT. Iya. Kemudian ada istilah SSP, surat setoran pajak. Surat setoran pajak kan istilahnya bukti bayar kita ya. Terus kemudian kita mengenal istilah surat ketetapan pajak pada saat kita sudah nyetor. Iya. Terus dapat surat dari pajak ya, Iya, surat kantor pajak, kita ada kelebihan atau kurang bayar, makanya tertera dalam surat ketetapan pajak. Nah, kalau kurang bayar ya kita harus bayar. Betul. Tapi ada kelebihan, kita memiliki dua kemungkinan ya Pak ya. Ada restitusi ya langsung dibayar dari pajak, langsung ngasih duit dikembalikan, iya, betul. atau mau diakumulasikan, misalkan kita besok yaudahlah nyimpen dulu di sana, nanti dikurangin pajak saya di tahun depan misalkan. Itu bisa juga. Ada dua pilihan. Nah, terus kemudian kita akan membahas tentang hak dan kewajiban dari wajib pajak. Ada hak dan kewajiban Ada ya. punya hak kewajiban. Kalau Anda sudah dikukuhkan sebagai seorang wajib pajak, maka kita memiliki hak dan kewajiban. Apa itu hak dan kewajiban? Saya akan jelaskan terlebih dahulu kewajiban dulu ya. Kemudian yang pertama kewajibannya adalah mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Kewajibannya kita mendapatkan NPWP dulu kalau kita seorang wajib pajak. Itu yang pertama. Yang kedua, melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, pengusaha kena pajak kalau kita punya usaha. Menghitung dan membayar sendiri pajak yang benar kalau misalkan kita itu punya usaha. Mengisi dengan benar SPT dan memasukkan ke kantor pelayanan pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. Kemarin sudah saya jelaskan, SPT masa itu maksimum 20 hari sejak masa pajak. Kalau pribadi untuk SPT tahunan itu 3 bulan dari tahun pajak. Kalau yang badan 4 bulan dari tahun pajak. Ya, betul. Yang kelima, memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasar yang berhubungan dengan penghasilan diperoleh kegiatan usaha pekerjaan bebas wajib pajak. Makanya ini pentingnya pembukuan itu di situ. Biasanya itu orang pajak akan meminta bukti atau meminjamkan buku berkaitan dengan laporan keuangan dari usahanya dia. Intinya cross check aja sebenarnya. Kita nggak punya suudon sebenarnya ya, tapi kita cuma cross check saja. Berapa toh sebenarnya penghasilan brutonya, betul. penghasilan netonya, labanya berapa toh. Nah, itu dijelaskan semuanya. Makanya pentingnya laporan keuangan di situ. Oh, betul. Kemudian ada hak. Hak seorang wajib pajak? Nah, untuk hak seorang wajib pajak yang pertama, pengajuan surat keberatan atau surat banding. Kalau misalkan ada surat ketetapan dikasihkan kita surat cintanya, kemudian kita itu merasa keberatan, boleh kita itu memiliki hak untuk mengajukan surat keberatan atau banding. Enggak seperti itu. Jadi kalau kita misalkan keberatan, wah kok mahal banget nih. Boleh kok kita. Boleh, tapi dispensasi dengan syarat tadi ya. ada bukti-bukti yang mendukung bahwasanya hitungannya itu salah Pak, seperti ini loh, seperti ini. Nah, itu boleh. Misalkan menurut kita hitungannya nggak kayak gitu, ya boleh juga. Boleh. Siapa tahu yang hitung juga salah. Iya, itu hak kita, hak kita. Betul. Kemudian kedua, menerima tanda bukti pemasukan dari SPT kalau misalkan kita sudah bayar sudah melapor ini. Kalau ini melapor SPT, nah biasanya kita ada form atau mendapatkan bukti bahwasanya kita sudah melaporkan SPT. Itu hak kita. Kalau kita tidak mendapat, itu bisa di ini ya. Kita bisa mengajukan surat keberatan. Kok aku sudah melapor tapi kok enggak mendapatkan SPT. Karena ada batas waktu pelaporan tadi ya. Ini bukan bayar, kita cuma lapor ini SPT dulu ya. Nah, betul. Yang ketiga, melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan. Misalkan kalau kita itu melapor ada kesalahan, itu boleh kita membetulkan kesalahan. Makanya kan ada di dalam SPT itu ada pembetulan ke-1, pembetulan ke-2 dan seterusnya. Jadi boleh dibetulkan dulu. Boleh. Kemudian mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT. Nek lagi sibuk atau tidak sempat gitu boleh. Kemudian mengajukan permohonan penundaan dan penghapusan pembayaran pajak itu boleh, hak kita itu PP Pasal 25 itu. Ngangsur itu boleh, nunda bayar boleh. Asal mengajukan ya. Jangan terus diem terus. Wah, itu malah yang nggak boleh ya. Ajukan aja. Gitu. Ngomong aja gitu, enggak masalah. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak. Nah, ini koyo apa toh hitungannya kok aku dikasih seperti ini surat ketetapan pajaknya padahal enggak seperti itu. Boleh kita minta memohon perhitungan pajaknya kayak apa.
itu boleh. Minta pengembalian kelebihan pembayaran pajak itu yang saya katakan tadi, restitusi. Nah, itu minta pengembalian kelebihan. Restitusinya di situ. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembatalan surat ketetapan pajak yang salah, misalkan kalau ada kesalahan dari. Jadi bukan orang pajak menyalahkan kita saja, mungkin kita pun juga salah. Ya, sama-sama kita cross check. Makanya kan orang pajak itu kalau misalkan ada kesalahan, yuk kita datang ke sana, kita duduk bersama, mana yang benar, mana yang salah, bagaimana perhitungan yang benar, mana perhitungan yang salah, buktinya mana. Nah, itu akan dijelaskan semuanya. Jadi jangan takut malah ke sana malah dapat pencerahan malah dapat pencerahan. Makanya itu nggak usah khawatir gitu ya. Betul. Karena memang ya gimana ya, kantor pajak mau dipanggil tuh deg-degan dulu. Apalagi dikasih di ruangan khusus gitu. Waduh, kayak kita diinterogasi gitu. Padahal malah dibantu sebenarnya. Nggak usah khawatir. Karena kita memiliki hak ini. Jangan takut. Ya, jangan takut. Oke, kemudian memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban, Pak. Kita boleh memberikan kuasa. Misalkan saya memberikan kuasa pada sekretaris saya atau bendara gitu, misalnya boleh ya. Boleh. Makanya kan kita sekarang banyak namanya konsultan pajak. Itu juga termasuk memberikan kuasa, mewakili kita. Kemudian betul. Kemudian meminta bukti pemotongan dan pemotongan pajak, dan terakhir mengajukan keberatan dan banding. Kalau yang pertama tadi surat keberatan dan surat banding, kalau yang 11 mengajukan keberatan dan banding. Beda ya. Kalau mengajukan surat tok, kalau ini saya keberatan, yaitu ngomong. Tapi kalau yang atas itu mengajukan suratnya ya. Kita bukan surat bahwa saya keberatan. Kalau yang nomor 11 mengajukan keberatan banding, itu datang. Kemudian Pak, ini saya enggak ini, dan sebenarnya buktinya seperti ini. Nah, seperti itu. Gitu. Itu aja ini hak dan kewajiban dari kita memiliki NPWP ya. Sebagai wajib pajak, karena sebagai wajib pajak harus memiliki NPWP. Betul. Jadi intinya bahwa kita sebagai warga negara ketika sudah memiliki pendapatan ya kita harus wajib pajak dong ya. Karena ada keuntungan ketika kita memiliki NPWP. Betul. Ada potongan biaya pajaknya lebih murah. Nah, kalau kita sebagai wajib pajak ya otomatis kita harus melaporkan dulu. Jadi prosesnya, gambaran singkatnya kita harus melaporkan berapa kekayaan kita, berapa pendapatan kita, self assessment, baru nanti dihitung. Setelah dapat itu kita bayar kan, kita bayar, kita mendapatkan bukti setornya yang dinamakan dengan surat setoran pajak. Nah, kalau kita kelebihan atau kekurangan, maka kita dapat surat cinta dari Dirjen Pajaknya. Dari pajak ada surat keterangan pajak, akankah kurang bayar atau lebih bayar. Terus kemudian jangan lupa kita juga memiliki hak dan kewajiban loh. Jadi jangan takut datang ke sana. Kamu tuh memiliki, kita sebagai wajib pajak pun memiliki hak atas keberatan. Jadi nggak boleh takut lagi deh sekarang. Harus melek tentang pajak. Kalau tidak melek, kamu takut gara-gara nggak tahu. Kamu itu memiliki hak-haknya juga selain memiliki kewajiban. Mungkin sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom pertanyaan di grup ya. Nanti kalau bisa dijawab langsung oleh Pak Nuko, dijawab langsung. Tetapi itu akan kita podcastkan lagi di podcast Q&A. Jadi pertanyaan kita kumpulkan lagi, kita jawab lagi sampai paham betul. Mungkin cukup sampai di sini dulu pertemuan 2 kita Pak Nuko. Sampai jumpa di pertemuan 3 di minggu ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.